Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam. kami dari kelompok Waalaikumsalam. kelompok 6 akan presentasi makalah perilaku organisasi. Anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Muhammad Fatu Enu Rizky, Martinus Perdana Putra, Muslim Asidiki, Nana Rianti, Muhammad Reza, Diana, Hamdan Aji, Salma Salsabila, Mulyasha, Devri Akbar Hani Mustariansyah, Safira Indah Pratiwi. Ya, mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman semua untuk latar belakang. Baik, di sini saya Muslim Asidiki akan membacakan latar belakang. Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi yang sangat pesat, organisasi dituntut untuk tidak hanya mengejar tujuan ekonomi, namun juga memperhatikan aspek sosial dan lingkungan dalam proses bisnisnya. Salah satu pendekatan yang menjawab tantangan tersebut adalah konsep triple bottom line atau TBL. TBL bukan hanya menjadi prinsip etika dalam bisnis, tetapi juga berkembang menjadi alat ukur kinerja organisasi komprehensif. Pendekatan ini tidak hanya fokus pada keuntungan semata, tetapi juga mempertimbangkan kontribusinya terhadap masyarakat dan berkelanjutan lingkungan. Next. Dalam praktiknya, penerapan TBL secara strategis dapat mendorong organisasi membangun hubungan jangka panjang dan stakeholder, meningkatkan loyalitas karyawan melalui kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, serta memperkuat reputasi di mata publik. Perkuliahan perilaku organisasi pada pertemuan ke-9 hingga 14 memperlihatkan bahwa kinerja organisasi sangat dipengaruhi oleh faktor internal seperti motivasi karyawan, gaya kepemimpinan, serta pengambilan keputusan yang efektif. Dengan demikian, makalah ini akan memfokuskan pembahasan pada dampak penggunaan TBL dalam peningkatan kinerja organisasi, baik dari sisi teori, data, maupun studi kasus aktual. Mbak Nana Rianti, boleh dilanjutkan penjelasannya? Ya, Kak. Maksud dan tujuan. Makalah ini disusun untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai konsep triple bottom line serta bagaimana implementasinya mampu mendorong peningkatan kinerja organisasi dari berbagai dimensi. Tujuan pertama, mengidentifikasi keterkaitan antara dimensi people, planet, dan profit terhadap perilaku organisasi dan proses pengambilan keputusan. Tujuan kedua, menganalisis dampak penerapan TBL terhadap motivasi kerja, kepuasan karyawan, serta efisiensi kinerja organisasi. Tujuan ketiga, memberikan rekomendasi berbasis literatur dan praktik lapangan terkait implementasi TBL yang efektif di organisasi Indonesia. Selanjutnya akan saya lanjutkan, yaitu tentang manfaat makalah. Makalah ini diharapkan memberikan manfaat dalam dua dimensi, yaitu teoritis dan praktis. Lebih lanjut, bagi mahasiswa dan kalangan akademik, makalah ini juga dapat menjadi referensi dalam memahami bagaimana teori-teori perilaku organisasi seperti teori kepemimpinan, motivasi, dan pengambilan keputusan dapat diimplementasikan secara nyata melalui pendekatan TBL dalam kehidupan organisasi sehari-hari. Secara teoritis, makalah ini dapat memperluas wawasan akademik mengenai hubungan antara perilaku organisasi dan keberlanjutan melalui penerapan TBL. Dan secara praktis, makalah ini dapat menjadi sumber inspirasi bagi manajer dan pemangku kebijakan dalam membangun sistem pengelolaan organisasi berbasis TBL.
terdapat 5 permasalahan. Yang pertama yaitu ketidakseimbangan fokus triple bottom line. Banyak organisasi lebih menekankan keuntungan atau profit, sementara aspek kepedulian sosial atau people dan kelestarian lingkungan atau planet hanya dijalankan sebatas formalitas. Kedua, resistensi internal dan kurangnya pemahaman. Rendahnya pemahaman, nilai keberlanjutan menyebabkan resistensi dari manajemen dan karyawan. Seringkali penolakan dari karyawan atau pegawai, terutama jika dianggap sebagai tambahan beban kerja yang tidak memberi manfaat langsung. Yang ketiga, minimnya transparansi pelaporan. Banyak laporan keberlanjutan yang disusun hanya untuk pencitraan dan tidak memiliki standar pengukuran yang jelas, menimbulkan ketidakpercayaan dari publik. Yang keempat, konflik organisasi yang tidak terkelola. Konflik yang tidak dikelola dengan baik berdampak negatif pada motivasi, komunikasi, dan produktivitas. Yang terakhir, tidak terintegrasi dengan sistem kinerja. Prinsip triple bottom line belum menjadi bagian inti dari sistem manajemen dan pengambilan keputusan organisasi. Kepada Kak Diana, boleh lanjut presentasi? Baik, Kak. Selanjutnya, belum ditampilin ya. Fakta dan data BSI Bank Syariah Indonesia. 1. Contoh konkret Bank Syariah Indonesia aktif melakukan pembiayaan ramah lingkungan seperti pembiayaan panel surya untuk rumah tangga dan perusahaan serta menyalurkan dana CSR ke berbagai program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sejalan dengan prinsip keberlanjutan dalam maqasid syariah dan nilai-nilai keberlanjutan dapat diadopsi oleh sebagian jenis organisasi BSI 2023. Fakta dan data penelitian oleh LER 2002 menunjukkan bahwa hanya sekitar 30% dari perusahaan publik di negara berkembang yang benar-benar mengukur dampak sosial dan lingkungan mereka secara terstruktur. Data ini memperkuat bahwa TBL baru akan efektif jika terintegrasi dengan sistem pengambilan keputusan, manajemen SDM, dan strategi organisasi secara keseluruhan. Dalam perkuliahan perilaku organisasi, aspek motivasi, kepemimpinan partisipatif, serta komunikasi transparan menjadi fondasi penting agar nilai-nilai keberlanjutan dapat hidup dan berdampak nyata di lingkungan kerja. Robbins and Dagger 2015, Toha 1995. Di-unmute dulu, Mbak. Selanjutnya ada teori, di sini menggunakan pendekatan triple bottom line atau TBL, diperkenalkan oleh John Elkington pada 1944, merupakan konsep evaluasi kinerja organisasi yang menyatukan 3 dimensi utama, yaitu profit, people, dan planet. Integrasi TBL dengan teori perilaku organisasi membentuk sinergi positif dalam membangun organisasi yang tidak hanya kompetitif, tapi juga adaptif dan bertanggung jawab secara sosial. Nah, di sini profit itu mencakup semua aspek
keuangan perusahaan seperti pendapatan, laba bersih, dan pertumbuhan bisnis. TBL memastikan bahwa laba tersebut dihasilkan secara etis dan berkelanjutan. Kemudian dari sisi people, ini berkaitan dengan kesejahteraan sosial, kesejahteraan karyawan, hubungan dengan komunitas, dan dampak positif perusahaan pada masyarakat secara keseluruhan, mencakup kebijakan karyawan yang adil, program pelatihan dan pengembangan, serta keterlibatan dalam kegiatan sosial dan amal. Sementara dari sisi planet ini mencakup semua aspek dampak lingkungan dari operasi perusahaan seperti pengelolaan limbah, penggunaan sumber daya alam, dan upaya perlindungan lingkungan. Selanjutnya ada penerapan teori triple bottom line. Dalam penerapan TBL ini, inisiatif sosial seperti pelatihan, pengembangan karyawan, serta keterlibatan sosial menjadi faktor motivator yang dapat meningkatkan keterikatan karyawan dengan organisasi. Kemudian menurut teori McClellan, TBL yang menekankan aspek people memungkinkan organisasi untuk membangun hubungan interpersonal yang kuat antar anggota tim, meningkatkan kerjasama, dan memperbaiki suasana kerja. Menurut Robbins and Judge tahun 2015, dilihat dari sisi budaya organisasi, ketika sebuah organisasi itu menginternalisasi prinsip-prinsip TBL ke dalam budaya kerjanya, maka seluruh proses bisnis akan diwarnai oleh kepedulian terhadap dampak sosial dan lingkungan. Karyawan akan lebih sadar terhadap tanggung jawab kolektif mereka sebagai bagian dari masyarakat dan ekosistem global. Nah, ini ada dampak konflik organisasi pada aspek TBL. Dalam kerangka TBL, konflik organisasi berdampak pada 3 aspek utama. Pengelolaan konflik yang tepat mendukung keseimbangan antara tanggung jawab sosial, lingkungan, dan ekonomi organisasi. Di aspek profit, konflik yang buruk menurunkan produktivitas dan efisiensi, namun jika diselesaikan secara strategis dapat memicu ide baru yang meningkatkan kinerja dan keuntungan. Konflik pada aspek people yang tidak dikelola menurunkan semangat kerja dan kesehatan mental karyawan, sedangkan jika dikelola dengan baik dapat memperkuat komunikasi dan kerja tim. Sedangkan di aspek planet, konflik antar departemen bisa menghambat implementasi kebijakan ramah lingkungan, namun juga bisa mendorong inovasi keberlanjutan jika dikelola secara kolaboratif. Triple bottom line dan kaitannya dengan sistem pengambilan keputusan organisasi. Penerapan TBL berkaitan erat dengan sistem pengambilan keputusan organisasi. Keputusan tidak lagi hanya mempertimbangkan efisiensi atau return on investment sementara, tetapi juga mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap masyarakat dan lingkungan. Pendekatan ini disebut sebagai keputusan berbasis nilai, yang menempatkan etika sebagai bagian dari proses manajerial. Baik, selanjutnya adalah hasil dari analisis yang telah kami lakukan. Pertama dari aspek people, perusahaan yang menerapkan TBL memang secara serius menunjukkan peningkatan motivasi dan loyalitas karyawan. Contohnya tadi pada PT Unilever Indonesia menunjukkan bahwa keterlibatan dalam program CSR dan lingkungan kerja yang inklusif berdampak positif terhadap semangat kerja dan kepuasan karyawan dalam bekerja. Dalam hal ini, teori motivasi itu selaras dengan prinsip bahwa karyawan akan lebih termotivasi apabila pekerjaan mereka memiliki makna sosial dan kontribusi nyata terhadap masyarakat. Selanjutnya dari aspek planet, upaya perusahaan dalam mengurangi dampak lingkungan juga menciptakan efisiensi biaya. Program pengolahan limbah, efisiensi energi, dan inovasi produk ramah lingkungan dapat menurunkan biaya operasional dalam jangka panjang. Misalnya, PT Unilever melaporkan bahwa penerapan sistem produksi berbasis keberlanjutan itu berhasil mengurangi konsumsi energi hingga 50%, yang berkontribusi terhadap peningkatan laba perusahaan karena adanya pengurangan biaya. Selain itu, perusahaan seperti Bank Syariah Indonesia juga menyalurkan pembiayaan hijau dan pembangunan kesadaran keberlanjutan dalam model bisnisnya.
menunjukkan bahwa sektor jasa keuangan pun mampu mengintegrasikan TBL secara strategis. Hal ini juga memperkuat relevansi pendekatan TBL dalam berbagai jenis organisasi termasuk lembaga berbasis nilai keagamaan. Dan yang ketiga dari aspek TBL ini adalah profit. Perusahaan-perusahaan yang konsisten dalam menjalankan prinsip TBL cenderung memiliki reputasi yang lebih baik, tingkat kepercayaan publik yang tinggi, serta loyalitas pelanggan yang lebih kuat. Semua ini berdampak positif pada performa finansial jangka panjang. Kepercayaan pasar terhadap perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan menjadi modal reputasi yang sulit tergantikan. Ini sejalan dengan teori bahwa keberhasilan keuangan dalam jangka panjang sangat dipengaruhi oleh hubungan sosial yang sehat dan legitimasi publik. Namun demikian, walaupun keberhasilan ini terlihat, tetapi tetap ada tantangan-tantangan yang muncul. Salah satu tantangan utama adalah masih banyaknya perusahaan yang menjalankan TBL secara simbolik. Mereka menyusun laporan keberlanjutan hanya untuk memenuhi kewajiban hukum atau pencitraan, bukan sebagai komitmen nyata. Oleh karena itu, mungkin solusi yang ditawarkan adalah organisasi perlu menyelaraskan lagi TBL dengan sistem manajemen kinerja, menyusun KPI yang mencakup dimensi sosial dan lingkungan, serta melibatkan seluruh lapisan organisasi dalam implementasinya. Pentingnya pendidikan internal, pelatihan keberlanjutan, dan insentif berbasis nilai adalah langkah strategis yang dapat diambil. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Mbak Safira. Tes, jadi kesimpulan yang dapat diambil, penerapan triple bottom line terbukti meningkatkan kinerja organisasi secara menyeluruh dengan mengintegrasikan dimensi profit, people, dan planet, sehingga organisasi tidak hanya berorientasi kepada keuntungan ekonomi, tetapi juga pada nilai sosial dan keberlanjutan lingkungan. Hal ini selaras dengan teori perilaku organisasi, terutama dalam hal motivasi kerja, kepemimpinan transformasional, dan budaya berkelanjutan. Studi kasus yang udah kita ambil tadi, PT Unilever Indonesia dan Bank Syariah Indonesia, menunjukkan bahwa keberhasilan triple bottom line bergantung pada sinergi antara nilai kerja, nilai keberlanjutan, dan manajemen internal yang adaptif. Meski demikian, implementasi TBL masih menghadapi tantangan, terutama jika hanya dijalankan secara simbolik tanpa integrasi nyata dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, TBL perlu dipahami dan diterapkan sebagai alat strategis yang didukung penuh oleh kepemimpinan, struktur organisasi yang responsif, dan budaya kerja yang terbuka terhadap perubahan. Di sini kami menyusun saran sebagai berikut. Disarankan agar setiap organisasi mulai mengadopsi prinsip triple bottom line secara bertahap dan terstruktur. Manajemen puncak perlu memberikan contoh nyata dalam penerapan nilai-nilai keberlanjutan, serta menciptakan sistem insentif yang mendukung perilaku positif pada organisasi. Selain itu, perlu dilakukan pelatihan internal untuk meningkatkan pemahaman seluruh karyawan tentang pentingnya keberlanjutan. Organisasi juga diharapkan mengembangkan sistem pengukuran kinerja yang mencakup indikator sosial dan lingkungan secara kuantitatif dan kualitatif. Pelaporan yang transparan dan akuntabel sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik dan meningkatkan partisipasi stakeholder dalam mendukung program keberlanjutan. Dengan pendekatan yang menyeluruh, TBL akan menjadi fondasi kokoh bagi organisasi dalam menghadapi tantangan bisnis global yang semakin kompleks. Baik, selanjutnya adalah daftar pustaka. Dalam makalah kali ini ada beberapa pustaka yang diambil, diantaranya adalah dari L. Kington dari tahun 1994, Cannibal with Fox, The Triple Bottom Line of 21st Century Business, Capstone Publishing. Lalu ada Herzberg, F. tahun 1959, Kreitner and Arnick EA 2013, lalu ada Luthen F di tahun 2011, McClellan DC tahun 1987 dengan buku atau makalah dari Human Motivation, Cambridge University Press. Lalu ada Nur Fajri HL di tahun 2010, implementasi Three Bottom Line
dalam pengukuran kinerja perusahaan, jurnal ekonomi, dan manajemen. Next. Selanjutnya ada RARC dari tahun 2002, kemudian ada Robin SP and Judge EA 2015, kemudian ada Savitz, Sleper TF and HAL TJ 2011, lalu ada TOHA M di tahun 1995, perilaku organisasi, konsep dasar, dan aplikasinya. Oke, sudah selesai. Silakan saya kembalikan ke moderator. Ya, mungkin ini presentasi dari kelompok 6. Bila ada kesalahan dari perkataan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.